Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tiada kata yang pantas yang ana dan antum ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam namanya, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepada saya dan Bapak itu hanya seujung kuku, akan tetapi pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang yang beriman dan hambanya yang bertakwa itu seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis pantainya. Mudah-mudahan ujian dan musibah serta pandemi yang Allah turunkan itu menjadikan kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna secara jiwa dan hatinya, seorang penduduk surga yang Allah hidupkan selama 63 tahun, dipilih dan diutus oleh Rabbku dan Rabbmu, menjadi Rasulku dan Rasulmu, menjadi nabiku dan menjadi nabi antum, Bapak. Karena sesungguhnya hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma kita pandai serta fasih bersolawat kepadanya, tetapi hakikat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana ana dan antum menyelaraskan kehidupan kita dan kehidupan yang diretas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saya, Bapak berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalaulah saya, Bapak berbeda dengan satu komplek perumahan kita, maka Allah tidak akan nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Tetapi kalaulah ana dan antum berbeda dengan satu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wallahi Allah akan menanyakannya kepada ana dan antum. Dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah mengakui ana dan antum sebagai umatnya, dan kelak akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada khutbah di siang hari ini, khutbah awali dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, nomor hadis 1952. Hadis ini berbunyi, Ja'a rajulun minal a'rabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah. Fa aslama wa amana bihi. Kemudian Arab Badui tadi bersyahadat dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulku dan Rasulmu menerima syahadat sahabat Arab Badui ini, Bapak. Kemudian seusai diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati kepada sahabat Arab Badui ini untuk senantiasa memperhatikan. Rasulullah menasihati kepada sahabat-sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam untuk senantiasa memperhatikan sahabat Arab Badui yang baru saja bersyahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berpisahlah sahabat Arab Badui ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan salah satu perintah Allah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, di kota Makkah Al-Mukarramah adalah perintah untuk hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ikutlah hijrah sahabat-sahabat Rasulullah bersama Nabi tanpa terkecuali sahabat Arab Badui yang bersyahadat dan beriman di kota Makkah Al-Mukarramah.
Maka sesampainya di kota Madinah Al-Munawwarah, perintah Allah Subhanahu wa taala mulai turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu perintah Allah yang turun kepada Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah adalah perintah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui peperangan. Kemudian berperanglah sahabat-sahabat Rasulullah bersama Nabi tanpa terkecuali sahabat Arab Badui yang bersyahadat dan beriman di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka seusai peperangan, Bapak, pasti Rasulku dan Rasulmu membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang, harta yang paling bersih dari unsur syubhat dan unsur haram adalah harta ghanimah. Rasulullah membagikan kepada siapa saja yang ikut dan andil dalam peperangan tersebut tanpa terkecuali sahabat Arab Badui yang bersyahadat dan beriman di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasulullah mencari sahabat Arab Badui ini. Tidak ditemukan sahabat Arab Badui ini. Diamanahkan harta ghanimah kepada sahabatnya. Sahabat yang mencari, yang diamani oleh Rasulullah untuk mencari sahabat Arab Badui ini. Ditemukan sahabat Arab Badui pada satu tempat, Bapak. Diletakkan harta ghanimah ini di depan sahabat Arab Badui. Seraya bertanya sahabat tadi yang diamanai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arab Badui tadi bertanya, "Ma hadhihi? Ini apa?" Kemudian sahabat yang mendapatkan amanah dari Rasul menjawabnya, "Hadhihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka." Ini harta ghanimah, hakmu dan milikmu, dan Rasul membagikan kepadamu karena engkau telah mengikuti peperangan. Maka terlihat dari raut wajahnya sahabat Arab Badui ketidaksukaannya, Bapak. Diambil harta ghanimah ini, dicarilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan Rasul pada satu tempat. Diletakkan harta ghanimah ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui tadi seraya bertanya, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Wahai Rasul, ini apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisan yang beliau yang mulia menyampaikan, "Hadhihi ghanimatun qasamtu laka." Ini harta ghanimah, hakmu dan milikmu, dan kubagikan kepadamu karena engkau telah mengikuti peperangan. Maka Arab Badui tadi menjawabnya, "Wa alama hadhihi tabatuka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya bersyahadat, saya beriman kepadamu di kota Makkah Al-Mukarramah, dan saya ikut hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah bukan untuk mencari harta ghanimah ini ya Rasulullah. Tapi saya ingin ketika di medan peperangan anak panah tertancap di leherku, kemudian saya tersungkur dan syahid serta gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak marah, Bapak. Rasulullah tidak ngambek. Rasulullah hanya mengomentari dengan satu perkataan yang singkat tapi penuh dengan makna. In tasdukillaha yasduka. Wahai sahabatku Arab Badui, jika engkau ingin gugur dan ingin syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tuluskanlah niatmu dan mudah-mudahan Allah yang akan mengabulkan niatmu tersebut. Berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah peperangan setelahnya, di mana sahabat Arab Badui tidak pernah absen dan izin setiap peperangan tersebut. Maka seusai peperangan, suatu ketika Rasulullah mengecek siapa sahabatnya yang gugur dan siapa sahabatnya yang syahid di medan pertempuran. Maka Rasulullah kaget, Bapak, ketika mendapatkan seorang sahabat yang anak panah tertancap di lehernya. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya di sekitarnya, "Huwa, apa ini dia sahabatku Arab Badui?" "Benar ya Rasulullah, yang bersyahadat dan beriman di kota Mekah." "Benar ya Rasulullah, yang ikut hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah." "Benar ya Rasulullah, yang menolak harta ghanimah aku berikan kepadanya." "Benar ya Rasulullah, yang ingin gugur dan anak panah tertancap di lehernya dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala." "Benar ya Rasulullah." Rasulullah berkomentar dengan jenazah Arab Badui ini, Bapak, "Shadaqallah fa saddaqahu." Sungguh tulusnya dia dan Allah yang mengabulkan niatnya tersebut. Maka seusai itu Rasulullah memandikan dengan mandi jenazah. Seusai dimandikan, Rasulku dan Rasulmu itu mensolati dengan sholat jenazah, Bapak, dengan 4 takbir. Di takbir terakhir, takbir keempat sebelum salam, Rasul mengangkat tangannya yang mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat Arab Badui ini. "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dalika." Ya Allah, ini hambamu yang keluar dengan iman dan Islam. Dia mengikuti peperangan hingga dia terbunuh. Wa ana syahidun ala dalika, dan saya akan menjadi saksi selama hidupnya. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang ingin khotib angkat di khutbah siang hari ini adalah perkataan Rasulullah yang singkat tapi penuh dengan makna. In tasdukillaha yasduka. Siapapun di antaraku dan di antaramu
yang niatnya tulus karena Allah, maka Allah yang akan merealisasikan dan mewujudkan niat yang tersebut. Inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan ana selama ini. Kenapa ada tukang ojek online? Kenapa ada tukang mie ayam? Kenapa ada tukang bakso? Secara hitam di atas putih. Gaji mereka tidak mampu untuk umroh dan haji, Bapak. Tetapi mereka mampu mendahului ana dan antum. Rekening kita lebih tebal daripada rekening mereka. Saldo kita lebih tebal daripada saldo mereka. ATM kita lebih tercacar daripada ATM mereka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang secara logika ana dan antum tidak mampu untuk membeli tiket-tiket haji dan umroh, tetapi Allah mendahulukan mereka yang tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal gaji mereka tidak cukup untuk membeli tiket pesawat dan tiket hotel di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan ana dan antum. Kenapa ada orang yang buta, mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Surat Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jawabannya mengacu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang tulus dan ikhlas niatnya karena Allah, maka Allah yang akan merealisasikan niat yang tersebut. Makanya ada satu kisah nyata, Bapak, yang diceritakan oleh salah satu syekh yang berada di Masjid Nabawi. Syekh ini memiliki halaqah hifdzul Quran, halaqah untuk menghafal Al-Quranul Karim. Pesertanya anak-anak muda usia 20-40 tahun. Suatu ketika datang seorang bapak tua, terlihat dari rambutnya sudah beruban, terlihat dari kulitnya sudah mengeluarkan kerutnya. Bapak tua tadi datang ke halaqahnya Syekh di Masjid Nabawi. Ditemui oleh salah satu muridnya. Ditanya, "Masya'nuka, apa tujuanmu ke sini?" Bapak tua tadi menjawab, "Saya ingin menghafal Al-Quranul Karim. Karena saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quranul Karim itu seperti rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah tersentuh dan terbaca Al-Quranul Karim itu seperti dada kuburan. Saya tidak ingin sebelum malaikat maut mengambil nyawaku, sebelum bisa hafal Al-Quranul Karim." Syekh tadi mendengar perbincangan antara muridnya dengan bapak tua tadi. Ditegur bapak oleh Syekh. "Masya'nuka, apa tujuanmu ke sini wahai bapak tua? Jangan ribut di halaqah saya, jangan ribut di majelis saya." "Ya Syekh, saya ingin menghafal Al-Quranul Karim Syekh. Karena saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda Syekh, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah tersentuh dan terbaca Al-Quranul Karim itu seperti dada kuburan. Saya tidak ingin ketika malaikat maut mengambil nyawaku, aku belum bisa hafal Al-Quranul Karim." Syekh tadi ingat bapak dengan perkataan Rasulullah yang singkat tapi penuh dengan makna. "In tasduqillaha yasduka." Wahai bapak tua, jika engkau ingin hafal 30 juz, engkau ingin hafal 114 surat, engkau ingin hafal 6.236 ayat, maka tuluskanlah dan gantungkanlah niatmu kepada Allah, maka Allah yang akan merealisasikan niatmu tersebut. Berpisah dengan Syekh tadi, Bapak. Setiap hari menyetor surat demi surat, lembar demi lembar, ayat demi ayat, sampai 3 tahun. Allah bayar cash, Allah bayar kontan, Allah bayar tunai cita-cita bapak tua tadi yang hafal Al-Quranul Karim dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Siapapun di antaraku dan di antaramu yang memiliki cita-cita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mewujudkan dan Allah akan merealisasikan cita-cita kita tersebut. Mungkin di antara kita ada yang ingin bercita-cita haji dan umrah. Mungkin di antara kita ada yang bercita-cita ingin mendapatkan anak yang solih dan solehah. Mungkin di antara kita ada yang bercita-cita ingin membangun masjid. Mungkin di antara anak dan antum ada yang bercita-cita ingin memiliki pesantren. Gantungkan cita-cita anak dan antum di pintu-pintu langit, maka Allah yang akan mewujudkan dan Allah yang akan merealisasikan cita-cita kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada khutbah yang kedua ini, khutbah hanya melengkapi dari khutbah yang pertama. Kalau ana dan antum membaca dalam kitab para sahabat, ada satu kisah nyata. Dari kisahnya Amirul Mukminin
Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab itu pernah berdoa, Bapak. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wafatan fi biladin nabiyika. Ya Allah, berilah aku rizki mati syahid dan matinya di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat yang mendengar doanya Umar ibn Khattab bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kota Madinah dalam keadaan tenang, kota Madinah dalam keadaan damai. Kenapa engkau ingin gugur dan ingin meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi lihat, Amirul Mukminin tidak menurunkan frekuensi doanya. Justru Umar ibn Khattab al-Asyrah al-Mubasysyaruna bil Jannah menambah frekuensi doanya. Kita lihat, Bapak, meninggalnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bukan di Syam. Meninggalnya bukan di Mesir, meninggalnya bukan di Yaman, tapi meninggalnya persis apa yang beliau cita-citakan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar ibn Khattab mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Meninggalnya persis apa yang beliau cita-citakan, yaitu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antaraku dan di antaramu yang hari ini memiliki cita-cita akhirat, gantungkan cita-cita kita di pintu-pintu langit dan tuluskan cita-cita kita karena Allah, maka Allah akan mewujudkan dan Allah akan merealisasikan cita-cita kita tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami ya Allah yang hadir di tempatmu yang mulia ini ya Allah, di masjidmu yang mulia ini ya Allah, di harimu yang mulia ini ya Allah Sayyidul Ayyam. Berilah kami rezeki ya Allah untuk bisa haji dan umrah ya Allah, beribadah di tanah harammu ya Allah, salat di Masjidil Harammu ya Allah, salat di Masjid Nabawimu ya Allah ya Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah ya Rabb kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang tidak mentahdir guru-guru kami ya Allah, ilmu yang tidak menjadikan saudara-saudara kami itu tercela ya Allah ya Rabb kami. Berilah kami rizki yang halal ya Allah, rizki yang thayyib ya Allah, dan amal kami yang kau terima ya Allah ya Rabb kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau sering memberi kami nikmat ya Allah di pagi harinya, tetapi tatkala siang kami sudah merubah nikmat-Mu dengan maksiat ya Allah ya Rabb kami. Di siang hari Engkau memberi nikmat kepada kami ya Allah, tapi di sore harinya kami merubah nikmat-Mu dengan maksiat ya Allah ya Rabb kami. Berapa kali Engkau menegur kami ya Allah dengan bencana ya Allah, dengan musibah ya Allah, dengan pandemi ya Allah, tetapi maksiat kami tetaplah melaju ya Allah ya Rabb kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami keturunan yang salih dan salihah ya Allah, anak-anak yang hafid dan hafidah ya Allah, anak-anak yang taat kepada ayah dan bundanya ya Allah ya Rabb kami. Layaknya Ibrahim mendapatkan anak yang salih bernama Ismail ya Allah ya Rabb kami. Ya Allah, jadikan istri-istri kami menjadi istri-istri yang taat kepada suaminya ya Allah ya Rabb kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rabb kami, lindungilah kami ya Allah ya Rabb kami dari penyakitmu ya Allah, dari penyakitmu yang berbahaya ya Allah, dari penyakitmu yang mengerikan ya Allah ya Rabb kami. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb kami tidak tahu ya Allah kapan Engkau mengambil nyawa kami ya Allah. Ketika Engkau menyuruh malaikat maut mengambil nyawa kami ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah ya Rabb kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, bukan dalam keadaan bermaksiat kepadamu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Rabb kami meminta kepadamu ya Allah ridhamu ya Allah, jannahmu ya Allah. Karena kami tidak kuat ya Allah, kami berlindung dari neraka-Mu ya Allah ya Rabb kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.